Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak. Bersama saya Faris Sustian. Di video kita kali ini, saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara melaporkan SPT tahunan, khususnya bagi Anda karyawan menggunakan e-filing, yang apabila Anda mendapatkan bukti potong, kemudian setelah Anda input di e-filing, malah hasilnya adalah lebih bayar. Gitu. Nah, kita tahu ya bahwa di SPT tahunan itu ada tiga status, nihil, lebih bayar, dan juga kurang bayar. Nihil itu artinya pajak yang terutang, pajak yang seharusnya Anda bayar itu sama dengan yang sudah dipotong atau sudah distorkan oleh pemberi kerja Anda. Kemudian kalau kurang bayar itu artinya pajak yang seharusnya terutang, seharusnya Anda bayarkan selama 1 tahun, ternyata lebih besar daripada yang sudah dipotong atau sudah dibayarkan, itu kurang bayar, artinya itu nanti Anda harus lunasi terlebih dahulu sebelum lapor. Kemudian yang terakhir adalah kondisi kalau misalkan statusnya adalah lebih bayar. Nah, lebih bayar ini adalah kondisi sebaliknya tadi ya, kebalikan dari kurang bayar. Artinya, pajak yang seharusnya terutang, pajak yang seharusnya dibayarkan, itu lebih kecil dibanding dengan yang sudah dipotong oleh pemberi kerja. Dalam hal ini, misalkan Anda bekerja di instansi pemerintah atau di perusahaan swasta, gitu. Jadi posisinya misalkan harusnya Anda tidak dipotong pajak, tapi sudah terlanjur dipotong pajak gitu. Nah, itu posisinya pasti akan lebih bayar. Contohnya apa? Katakanlah seorang dokter, misalkan dokter yang baru bekerja, baru dokter dokter apa? Dokter rumah sakit ya, yang baru bekerja di satu rumah sakit, itu biasanya statusnya akan lebih bayar gitu. Kenapa? Karena ketika kita dipotong, maka nantinya dia tidak memperhitungkan dengan adanya PTKP. Artinya nanti akan lebih bayar. Contoh berikutnya, kalau misalkan statusnya lebih bayar, itu katakanlah ada agen asuransi, atau MLM, atau pegawai yang di bawah PTKP. Gitu. Pegawai yang seharusnya penghasilannya itu di bawah PTKP, tapi kemudian terlanjur sudah dipotong pajak. Gitu. Jadi ada beberapa beberapa kasus atau apa atau ya semacam semacam kondisi yang membuat SPT Anda itu bisa lebih bayar gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara merubah apabila oh saya tidak mau lebih bayar gitu. Kemudian saya maunya nihil misalkan. Kenapa? Karena kondisi ketika lebih bayar itu Anda memang boleh istilahnya dikembalikan uangnya gitu. Cuman memang bisa melalui mekanisme pengembalian pendahuluan atau mekanismenya menggunakan pemeriksaan gitu. Tergantung Anda masuk ke kriteria mana atau kira-kira lebih bayarnya ini jumlahnya berapa gitu. Karena di ketentuan kalau misalkan Anda seorang karyawan, kemudian lebih bayarnya itu di bawah 100 juta, maka cukup cukup diteliti saja istilahnya pengembaliannya menggunakan mekanisme pengembalian pendahuluan. Artinya jangka waktunya relatif lebih cepat gitu dan tidak terlalu pemeriksaannya tidak terlalu detail gitu. Hanya jangka waktunya 3 bulan, kemudian lebih bayarnya itu untuk yang di bawah 100 juta. Tapi ingat ya, atas penelitian ini, apabila nanti ternyata ditemukan data oleh DJP bahwa, oh setelah dikembalikan nih uangnya gitu, misalkan kembalian uangnya 5 juta gitu. Ternyata setelah itu ditemukan data baru oleh DJP bahwa Anda tidak seharusnya mendapatkan pengembalian 5 juta ini. Atau misalkan ternyata Anda memiliki penghasilan lain di luar itu, maka DJP boleh memeriksa ulang atas pengembalian tadi dan akan mendapatkan sanksi sebesar 100% sebesar pajak yang seharusnya terutang untuk Anda gitu. Jadi apa namanya? Ini mungkin yang banyak dihindari oleh wajib pajak. Oh, daripada ribet, daripada LB gitu ya, daripada lebih bayar, oke lah, mending saya nihilkan saja. Ikhlasin aja deh yang sudah dipotong tadi, yang penting saya sudah dapat penghasilan gitu. Kebanyakan seperti itu. Nah, apabila Anda mengalami kondisi seperti itu, kira-kira seperti apa sih perubahan yang harus Anda lakukan di e-filing Anda? Nah, di sini saya akan menjelaskan tutorialnya ya, gitu. Jadi silakan disimak tutorialnya berikut ini. Oke,
Oke, seperti biasa di sini kita menggunakan e-filing ya. Jadi pertama kita buka dulu situsnya DJP atau langsung bisa ke DJP online juga juga bisa Anda lakukan. Di sini di situsnya DJP alamatnya jangan sampai salah ya, pajak.go.id gitu. Jadi situs resmi pajak itu hanya ada di pajak.go.id, GO bukan gov ya. Kalau kemarin sempat ada apa akun palsu gitu yang itu bisa sangat merugikan gitu. Jadi akun resmi atau situs resmi dari DJP adalah pajak.go ya atau titik ya, dot atau titik go.id, id gitu. Nah, setelah itu tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita masuk ke DJP online dengan cara kita klik login di atas ini. Kemudian akan masuk otomatis ke lampiran DJP online di sini. Nah, kemudian tinggal kita login saja menggunakan akun DJP online kita. Kalau misalkan ternyata lupa password, silakan klik ini. Kemudian kalau misalkan ternyata belum registrasi ke sini, silakan klik registrasi. Tapi ingat, jangan lupa untuk menyiapkan e-FIN Anda ya, gitu. Jadi, baik itu lupa password maupun belum registrasi, siapkan kuncinya, siapkan e-FIN-nya terlebih dahulu. Untuk pengajuan e-FIN itu sudah sempat saya bahas di video saya sebelum-sebelumnya. Oke, apa? Kita login dulu di sini. Oke, nah misalkan ini sudah berhasil login ke DJP online, kemudian untuk pelaporannya kita bisa pilih lapor di sini, lapor, kemudian di sini ada dua menu utama, pelaporan dan pelaporan. Pra-pelaporan itu biasanya kita akan menggunakan bukti potong, pembuatan bukti potong, unifikasi maupun 23. Kalau pelaporan itu ada dua, e-form dan e-filing. E-form itu biasanya digunakan untuk Anda yang usaha, UMKM, atau pengusaha, atau bahkan mungkin yang belum ada penghasilan. Nah, silakan gunakan yang e-form. Sementara kalau yang e-filing ini untuk pegawai, itu baik itu PNS maupun swasta di sini. Kita pilih yang e-filing di sini. Kemudian di sini ada beberapa menu, arsip, buat, draft, dan bantuan. Arsip itu artinya SPT yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Kebetulan di sini berarti masih nol, berarti masih belum, ini pertama kali kita menggunakan e-filing. Draft itu artinya SPT yang kita sudah buat tapi belum kita kirim, itu masih bisa kita edit di daftar ini, di draft ini. Kemudian kalau misalkan kita mau buat SPT, kita buatnya di ini, dibuat SPT. Oke, kemudian kita ada pertanyaan, menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, kita pilihnya tidak. Kemudian di sini juga kita pilih yang tidak. Jadi kalau seorang suami istri yang menjalankan pajaknya secara terpisah, itu memang penghitungan pajaknya berbeda. Untuk detail pembahasannya sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya tentang penghitungan suami istri. Kemudian kita pilih tidak di sini. Kemudian di sini penghasilan brutonya selama tahun kurang dari 60 juta atau tidak. Nah, saya sarankan walaupun misalkan penghasilan Anda sebagai karyawan kurang dari 60 juta, tetap pilihnya yang tidak. Kenapa? Karena kalau kita pilih ya, akan diarahkan ke 1770 SS, yang mana di situ apa rinciannya atau pengisiannya tidak terlalu detail gitu, khususnya di bagian harta ya. Sementara saya sarankan untuk pengisian harta sebaiknya Anda tulis secara detail gitu. Jadi kita pilihnya yang tidak saja di sini. Kemudian untuk yang 1770S-nya silakan menggunakan yang formulir karena di situ lebih cepat dan apa istilahnya ketika kita ada masalah itu lebih gampang penyelesaiannya. Jadi kita pilih dengan formulir di sini. Kita klik. Oke, pertama kita pilih tahun pajaknya dulu, misalkan tahun 2021, kemudian ada normal dan pembetulan. Kalau pertama kali lapor berarti normal, tapi kalau misalkan kita mau betulkan SPT-nya, kita pilihnya yang pembetulan. Kita pilih normal, kemudian selanjutnya. Oke, nah di sini biasanya ada notifikasi dari DJP yang menyebutkan intinya gini. Di sini pemberi kerja Anda itu sudah sudah mengisikan bukti potongnya. Jadi bukti potong dari perusahaan Anda itu sudah disedot datanya di sini di e-filing. Jadi istilahnya di pre-populated data gitu. Jadi bukti potong yang sudah pernah dibuat, sudah distorkan oleh pemberi kerja Anda itu dimasukkan di e-filing. Jadi Anda tinggal
tinggal melihat saja. Kalau misalkan ada yang salah, Anda tinggal ubah saja. Atau kalau misalkan Anda punya penghasilan lain di luar ini, berarti kita tambahkan penghasilannya. Gitu. Jadi di sini kalau misalkan tidak ada apapun, harusnya nanti penghitungan pajaknya itu harusnya nihil ya. Gitu. Oke, kita pilih ya di sini. Jadi biar lebih cepat pengerjaannya, kita pilih ya. Kita pilih oke. Di sini pertama kita bisa tulis penghasilan yang sifatnya final. Misalkan Anda punya saham, misalkan Anda trading saham gitu. Nah, untuk trading saham, kita pilihnya yang di sini, penjualan saham di Bursa Efek. Kemudian DPP-nya, misalkan pada saat Anda jual saham, itu kan dipotong pajak sebesar 0,1% ya, gitu. Dan itu sudah dipotong langsung dari sekuritasnya, gitu. Misalkan Anda punya jual saham di Bursa Efek, nilainya 7 juta di sini. Misalkan saham BCA 7 lot ya, misalkan, nah 7 juta berarti kan pajaknya kalau 0,1% itu berarti sekitar 70.000 rupiah ya, gitu. Oke. Oke, misalkan tadi ya, ini kalau 7 juta, kalau kita kalikan 0,1%, berarti kan 7.000 rupiah ya di sini. Oke, kita pilih di sini 7.000 rupiah. Kemudian ada lagi nggak? Misalkan Anda punya hadiah undian, kemudian deposito, bunga deposito itu pajaknya 20% dan sebagainya ya. Jadi kalau misalkan Anda punya penghasilan lain-lain di sini yang sifatnya final, Anda tulis aja di sini. Kalau misalkan PNS, biasanya kan dapat honorarium. Nah, ini silakan ditulis di sini, kemudian disesuaikan dengan pajak yang sudah dipotong, disesuaikan dengan golongannya ya, gitu. Oke, kita skip aja di sini. Kemudian berikutnya kita masuk ke harta. Nah, harta ini harus paling tidak Anda harus isi satu item, gitu. Kan pasti kita nggak mungkin nggak punya harta ya, minimal kita punya tabungan lah kalau karyawan itu. Kita tambah di sini karyawan, kode hartanya tabungan, kemudian di sini tabungan Bank Mandiri misalkan untuk gajinya gitu. 2021, kemudian harga perolehannya misalkan saldonya ya. Jadi untuk tabungan itu adalah saldo akhir tahunnya kira-kira berapa? Misalkan saldonya 20 juta. Oke, keterangannya nomor rekening mandirinya berapa? Oke, kita simpan. Ada lagi misalkan kita selain itu punya tadi misalkan kendaraan ya, motor paling tidak misalkan. Honda Vario misalkan, kemudian tahun perolehannya kapan? 2021, harganya berapa waktu itu? Misalkan 20 juta. Oke, kemudian plat nomornya berapa? Misalkan AB 12345 eh, misalkan seperti ini ya gitu atau tulis BPKB-nya misalkan. Oke, kita simpan. Kalau ada yang lain silakan ditulis lagi ya. Jadi lebih detail lebih bagus gitu. Untuk HP misalkan minimal Anda tulis HP lah gitu. HP itu apa? Di peralatan elektronik di sini. Di peralatan elektronik di sini kemudian tulis HP iPhone gitu ya. Misalkan iPhone 13 gitu. Tahun bulannya kapan? 2021, kemudian harganya berapa waktu itu? Misalkan Anda beli, katakanlah harganya sebesar 15 juta gitu. Oke. Nah, kira-kira seperti itu ya. Keterangannya boleh Anda tulis, boleh juga tidak di sini. Oke, seperti ini. Kemudian misalkan sepeda Vario tadi itu masih kredit gitu. Nah, silakan untuk kreditnya masukkan ke daftar utang di sini. Daftar utang, kalau misalkan tahun lalu sudah pernah kita isi, kita klik di sini, tapi berhubung tadi ya, kita baru pertama kali mengisinya, maka ini datanya masih kosong. Kita tambah di sini, kode utangnya 101, kemudian di mana? Misalkan di, katakanlah FIF ya, kemudian kemudian di sini katakanlah alamatnya di Sleman juga, tahun pinjamnya 2021, kemudian jumlah utangnya, misalkan tadi Anda kredit Vario misalkan 20 juta. Kemudian
uang mukanya 5 juta, sisanya 15 jutanya Anda kredit gitu. Kemudian sisa utang per akhir tahun misalkan masih tersisa 10 juta misalkan. Nah, tinggal Anda tulis 10 juta di sini. Jadi yang ditulis adalah sisa utangnya ya. Jadi bukan utangnya, tapi sisa utang per akhir tahun. Oke. Kemudian ada lagi nggak? Misalkan pay later gitu ya. Sekarang kan lagi zamannya pay later, kartu kredit gitu. Nah, silakan Anda tulis di sini. 101 di sini ada kartu kredit gitu. Oke, misalkan apa nih? Em, GoPay letter misalkan. Oke, alamatnya di Jakarta. Kemudian tahun pinjamnya misalkan 2001, kemudian ya sisa sisa pay letter kita tinggal berapa? Misalkan tinggal 500.000. Oke, kita simpan aja. Atau kayak kredivo atau apapun lah ya yang sifatnya kredit gitu. Oke, untuk daftar tanggungan ini bisa kita isi nama, istri, anak gitu ya. Minimal Anda, nah di sini poin kuncinya ada di NIK. Jadi NIK ini harus diisi. Kalau misalkan anak Anda masih bayi, kemudian Anda belum punya anak Anda belum punya KTP, belum ada NIK-nya. Nah, silakan cek di kartu keluarga Anda, di situ pasti ada nomor NIK-nya. Jadi di setiap keluarga, walaupun anaknya itu masih balita gitu, pasti ada NIK-nya gitu. Jadi silakan ditulis di situ. Oke, kita skip di sini karena asumsinya ini belum menikah ya. Jadi silakan kita pilih selanjutnya. Kemudian di sini bagian A adalah penghasilan neto sehubungan dengan di luar pekerjaan gitu. Di luar pekerjaan atau di luar PPh final. Jadi kalau misalkan Anda punya bunga pinjaman, bunga dari pinjaman ya, kemudian royalti, sewa, hadiah gitu. Sewa ini terkait selain tanah dan bangunan. Jadi misalkan Anda punya kendaraan, Anda sewakan, maka masukkan ke sini. Hadiah ini yang dari perlombaan, beda dengan undian. Jadi kalau misalkan Anda menang sayembara atau menang perlombaan, silakan masukkan ke sini. Keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta, misalkan Anda punya jam, katakanlah Anda kolektor jam, kemudian Anda jual, di situ ketika Anda untung, maka silakan masukkan ke sini. Tapi kalau misalkan rugi, jual motor, kemudian rugi, ya udah, nggak perlu dimasukkan. Jadi yang dimasukkan adalah hanya yang dari keuntungannya saja. Kemudian penghasilan lain di luar itu ya, tapi ini jarang digunakan. Yang ini. Kita masuk ke B sekarang. B adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Artinya misalkan tahun ini, misalkan Anda punya warisan, dapat warisan gitu ya, tanah gitu, nilainya 100 juta. Ini tidak ada pengaruh apapun, jadi tidak ada pajaknya di sini. Jadi ketika Anda dapat warisan, mau berapapun nilainya, tidak akan dikenakan pajak di sini. Oke, kemudian di bagian B tadi sudah, sekarang kita masuk ke bukti potong, ke bagian C. Nah, ini tadi yang dapat notifikasi di awal tadi ya. Jadi di sini tempat kerja Anda itu sudah menginput bukti potong yang sudah eh, dipotong di penghasilan Anda gitu. Jadi di sini contohnya ada sekitar 8 bukti potong. 8 bukti potong masing-masing sebesar 75.000. Jadi artinya misalkan di sini di setiap bulan Anda itu dipotong setiap bulannya sebesar Rp75.000 gitu. Selama misalkan ini 8 bulan, misalkan Anda bekerjanya tidak full selama 1 tahun. Katakanlah dari bulan Anda masuk itu misalkan dari bulan April misalkan. Gitu. Jadi kan tidak full setahun penuh gitu, hanya sebesar 8 bulan saja. Gitu. Nah, jadi bukti potong ini adalah yang menginput adalah perusahaan, kemudian ditarik oleh DJP datanya dimasukkan ke SPT Anda. Gitu. Makanya inilah pentingnya Anda melaporkan pajak di sini. Kan sering banyak pertanyaan, Pak, saya kan sudah dipotong pajak, kenapa saya harus lapor gitu? Justru Anda harus lapor untuk mengkonfirmasi pemotongan itu gitu. Benar nggak yang sudah dipotong ini? Benar nggak Anda sudah dipotong pajaknya sebesar 600.000 ini gitu. Oke, jadi biar biar balance ya, biar di cross check juga. Jadi si pemberi kerja lapor, Anda juga lapor, biar di DJP nanti ketika datanya masuk akan sinkron. Oh, si tuan ini dipotong pajaknya segini nih, dilaporkannya juga sama, klop balance gitu. Itulah fungsinya kenapa Anda harus lapor SPT. Kemudian kita pilih selanjutnya, kita pilih tidak kawin ya tadi karena belum berkeluarga. Kemudian kita pilih lanjut ke A.
Nah, penghasilan neto sehubungan dengan pekerjaan. Nah, angka ini, angka 24 juta juga sama, diambil dari bukti potong setiap bulan yang didapat dari tempat kerja Anda gitu. Jadi biasanya ketika sudah ditarik datanya oleh DJP, maka ini biasanya sudah otomatis terisi. Cuman pertanyaannya adalah di sini 24 juta nih, 24 juta. Berarti kan nanti kalau kita tarik ke bawah di sini kita lanjut ke B, kemudian PTKP-nya ya untuk orang pribadi satu orangnya adalah 54 juta. Sementara penghasilan netonya tadi adalah sebesar 24. Artinya apa? Di sini nanti ketika kita masuk ke pajak terutang, itu pajaknya nol. Karena masih di bawah PTKP. Masih di bawah 54 juta penghasilan kita. Sementara kalau kita lanjut ke D, ada pajak yang sudah dipotong oleh pemberi kerja kita tadi. Gitu. Jadi di sini kredit pajaknya pemotongannya adalah 600.000, maka nanti di poin E ini status SPT Anda akan lebih bayar. Nah, ini ya tadi yang membuat ketika Anda lebih bayar, Anda bisa pilih restitusi, Anda bisa pilih dikembalikan dengan utang pajak kalau ada, kemudian Anda bisa pilih yang 17C atau D. Bedanya, kalau restitusi itu berarti Anda akan diperiksa full selama 12 bulan maksimal, sementara kalau yang 17C atau D itu adalah dengan kriteria tertentu. Anda nanti kalau misalkan seperti ini berarti masuknya ke 17D. Kenapa? Karena lebih bayarnya ini lebih potongnya sebesar 600.000 di bawah 100 juta. Gitu. Jadi kita pilihnya yang D gitu. Cuman resikonya ketika kita pilih restitusi seperti ini atau dikembalikan uang kita, ketika nanti ternyata DJP menemukan data lain, misalkan, oh ternyata atau ternyata Anda nggak seharusnya nih dikembalikan gitu, atau ternyata ada penghasilan lain di luar itu yang belum Anda laporkan, misalkan, oh ternyata saya belum lapor nih penghasilan dari online saya atau dari freelancer saya, misalkan kita juga freelance misalkan. Nah, kalau ditemukan data seperti itu, maka DJP bisa memeriksa, bisa membatalkan hasil pengembalian tadi, dan plus sanksi bunganya atau sanksi dendanya bisa sampai 100% gitu. Kemudian pertanyaannya, kok berat ya seperti itu gitu. Udah deh, mending saya nggak jadi lebih bayar aja deh gitu. Mending saya nihilkan aja gitu. Nihil itu artinya tadi ya, yang sudah dipotong itu sama dengan yang seharusnya gitu. Kalau tadi kan pajaknya nol nih, bisa nggak ini dibuat nol juga gitu? Yang sudah terlanjur dipotong tadi bisa nggak dinolkan? Jawabannya adalah bisa ya, karena itu boleh. Maka kita balik lagi ke sini, ke sebelumnya. Nah, artinya di sini bukti potongnya itu harus kita ubah nih. Harus kita hapus dan kita ubah. Nah, dengan cara seperti ini berarti di sini ada tombol ubah dan hapus. Kita hapus satu persatu. Kita sisakan yang terakhir. Kita sisakan yang satu aja misalkan. Gitu. Misalkan kita hapus di sini. Ini juga kita hapus. Jadi kalau tadi ada 8, berarti 7 kita hapus. Yang satunya nanti kita harus ubah di sini. Misalkan di sini ya, katakanlah kita hapus, kemudian yang terakhir ini kita ubah. Kita ubah misalkan ya 12 gitu ya. Yang bulan terakhir aja misalkan. Kemudian di sini 75.000-nya itu kita nol. Artinya di sini bukti potongnya nanti akan nol di sini. Ada, jadi tetap harus diisi karena kalau kita hapus semuanya itu tidak akan bisa lanjut. Jadi untuk bukti potong minimal harus ada satu yang diisi, gitu. Kemudian Pak, bagaimana kalau saya nggak dapat bukti potong gitu? Saya mau lapor tapi nggak dapat bukti potong. Nah itu kemudian penghasilan Anda di bawah 60 nggak? Oh di bawah Pak. Nah itu baru silakan Anda gunakan yang 1770 SS gitu. Jadi ya tadi ya dengan catatan Anda tidak diberikan bukti potong, penghasilan Anda kotornya di bawah 60 juta, maka Anda boleh pakai yang SS. Karena di SS itu tidak perlu mencantumkan bukti potong ini. Gitu. Tapi kalau Anda punya bukti potong, maka sebaiknya Anda gunakan yang 1770S ini. Kita balik lagi ke selanjutnya. Nah, kalau seperti ini, harusnya PPh kurang bayar Anda sekarang jadi nihil.
gitu. Jadi PPh terutang Anda nol, kredit pajak Anda juga jadi nol sekarang. Gitu. Jadi sudah clear ya, sudah beres ya sekarang. Nah, tinggal kita laporkan aja kalau seperti itu. Oke, kita lanjut ke F, kemudian ini tidak perlu. Lanjut ke surat pernyataan, kita pilih setuju. Kemudian kita selanjutnya, pastikan di sini sudah nihil ya SPT-nya, kemudian catatannya sudah lengkap di sini, tinggal kita ambil kode verifikasi aja. Kode verifikasi kita ambil di sini, kemudian kita emailkan ke sini, ke email atau ke nomor telepon ya, bisa salah satu cara. Misalkan katakanlah ke email, kemudian kita pilih OK. Nah, kemudian setelah itu tinggal kita cek di email kita, kemudian tinggal kita apa namanya? Tinggal kita pastekan saja atau pastekan saja ke kotak kode verifikasi di bawah ini. Kemudian baru kita kirim SPT. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk misalkan Anda tidak mau lebih bayar misalkan. Udah deh hak saya, kredit pajak saya nggak saya pakai misalkan. Daripada repot, udah mending saya nihil aja misalkan. Itu boleh Anda lakukan gitu. Nah, tadi setelah misalkan kita sudah ambil kode verifikasinya di sini, kemudian kita bisa masukkan kode verifikasinya, kita pastekan saja ke sini, kemudian kita kirim SPT. Nah, kemudian biasanya ada notifikasi penghasilan Anda di bawah PTKP. Nah, kalau seperti ini, Anda bisa ajukan pengajuan namanya non-efektif. Kenapa? Kalau misalkan Anda non-efektif, maka Anda tidak perlu ada kewajiban lapor seperti ini setiap tahun. Gitu. Karena kalau sudah non-efektif, kewajiban pelaporan ditiadakan. Gitu. Pengajuan NE-nya seperti apa, itu sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya ya. Jadi silakan dicari aja bagaimana cara mengajukan permohonan non-efektif atau non-aktif ya, seperti itu. Kita tutup aja seperti ini. Kemudian silakan di sini apakah respon Anda puas atau tidak puas ya, silakan itu ada di diri Anda sendiri gitu. Setelah itu akan masuk ke arsip, maka di sini nanti akan masuk ke BPE-nya, bukti penerimaan elektroniknya. Kita bisa cek di sini bukti penerimaannya. Nah, seperti inilah bukti penerimaan bahwa Anda sudah lapor SPT tahunan e-filing dengan status nihil di sini. Jadi pastikan di sini nihil apabila tadi ya, kalau misalkan ternyata penghasilan Anda di bawah PTKP, kemudian Anda sudah terlanjur dipotong pajak, dan atas pemotongan pajak itu tidak mau Anda dikembalikan, misalkan udah daripada ribet, udah nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa. Misalkan untuk negara deh, misalkan. Oke. Nah, seperti ini berarti nihil gitu. Tapi kalau misalkan tadi ya Anda kekeh mau minta pengembalian, nah silakan Anda pilihnya yang 17D tadi. Restitusi atau 17D tadi ya, karena karyawan, orang pribadi, kemudian LB-nya di bawah 100 juta itu boleh pengembalian pendahuluan. Jangka waktunya adalah selama 3 bulan, maksimal 3 bulan. Oke, barangkali itu saja tutorial pengisian SPT tahunan menggunakan e-filing dari yang awalnya lebih bayar menjadi nihil gitu. Semoga informasi ini berguna bagi Anda, dan apa yang saya sampaikan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan ataupun merepresentasikan institusi yang tempat saya bekerja gitu. Semoga informasi ini berguna bagi Anda. Apabila ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.